Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota 1. Elvira Dwi Krisnawanti dengan NIM 200205095. Yang kedua, Nasiri Wijayanto dengan NIM 200205109. Dan yang terakhir, Stanza Tito Oktaviani dengan NIM 200205119. Sini kami akan membahas tentang deformitas dan kelainan kromosom. Definisi deformitas. Deformitas merupakan kelainan bawaan pada sistem muskuloskeletal yang tidak terlihat pada usia dini, namun dapat berkembang di kemudian hari. Selanjutnya, kami akan membahas tentang deformitas pada kaki. Kaki merupakan bagian penopang utama tubuh. Jika tidak kuat dan tidak kokoh, dapat menyebabkan tubuh sering terjatuh. Beberapa deformitas kaki pada bayi baru lahir adalah sebagai berikut. Yang pertama ada talipes valgus. Talipes valgus terjadi karena produksi lemak pada kaki anak, yaitu tulang kering, melengkung dan tidak secara tepat masuk dalam sendi lutut. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Yang kedua ada talipes cavus. Talipes cavus adalah kelainan telapak kaki berupa lengkungan lebih tinggi dari kaki normal, dan seringkali jari kaki berbentuk seperti cakar. Jari kaki penderita talipes cavus biasanya tertarik ke atas dalam posisi cakar, kepala metatarsal ke bawah ke tapak kaki dan lengkungan pada pertengahan kaki lebih nyata. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Yang ketiga ada club feet. Club feet adalah kelainan telapak kaki tampak menekuk ke arah dalam, sampai-sampai mata kaki bagian luar dan sisi atas telapak kaki yang menampak di tanah. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada flat feet. Flat feet dibagi menjadi dua, yaitu flat feet fleksibel dan flat feet rigid atau fixed. Flat feet sendiri adalah kelainan tapak kaki yang berupa tidak adanya lengkungan atau ridge di tapak kaki anak antara jari-jari kaki dan tumit. Flat feet fleksibel. Flat feet fleksibel adalah kondisi di mana tidak adanya lengkungan di telapak kaki yang disebabkan karena tekstur kaki tidak mengikuti lengkungan tulang. Bila kaki berjinjit, lengkungannya baru akan terlihat. Yang kedua ada flat feet rigid atau fixed, yaitu kondisi di mana tulang kaki yang tidak melengkung seperti yang seharusnya. Akibatnya, tidak mempunyai lengkungan kaki, bahkan dengan berjinjit pun telapak kaki tidak akan melengkung seperti pada flexible flat feet. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Tangan pada bayi baru lahir yang sering dijumpai pada masyarakat adalah polidaktili. Polidaktili dikenal juga sebagai hiperdaktili, adalah kelainan kongenital fisik jari tangan di mana jumlah jari tangan lebih dari normal. Bila jumlah jari 6 disebut sexdaktili, dan bila 7 disebut hexadaktili. Sedangkan oligodaktili adalah kelainan
kongenital fisik jari tangan, di mana jumlah jari tangan kurang dari normal. Penyebab dari polidaktili adalah kegagalan diferensiasi, kegagalan pembentukan bagian, dan duplikasi berlebih pada saat pertumbuhan masa kehamilan. Penata laksanaan yang dilaksanakan pada pasien dengan polidaktili adalah dilakukan dengan operasi atau tindakan bedah untuk membuang kelebihan jari. Deformitas pada tulang belakang. Tulang belakang yang normal adalah membentuk kurva dari bahu ke bawah, terlihat lurus dari belakang, dan terlihat sedikit melengkung ke belakang jika dilihat dari samping. Berikut macam-macam deformitas pada tulang belakang. Kifosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan atau gembung ke belakang secara berlebihan, sehingga seseorang yang mengalaminya akan menjadi bungkuk. Skoliosis adalah deformitas postural vertebral atau kondisi melengkungnya tulang belakang ke samping secara tidak normal, seolah-olah membentuk huruf S atau huruf C. Lordosis adalah kelainan tulang belakang yang terjadi jika tulang belakang pada punggung bawah melengkung ke depan secara berlebihan. Kelainan kromosom. Kelainan kromosom adalah kondisi bawaan lahir yang terjadi di tahap perkembangan sel telur atau sperma maupun setelah terjadi pembuahan dalam kandungan. 1. Sindrom Down. Sindrom Down disebut juga sebagai kelainan trisomi 21, merupakan kelainan genetik yang sering terjadi dibandingkan kelainan genetik yang lainnya. Di dalam setiap inti, sel seseorang memiliki 2-3 pasang kromosom yang berasal dari kedua orang tuanya. Pada kondisi normal, masing-masing kromosom dari nomor 1 sampai 23 berjumlah sepasang. Akan tetapi pada sindrom Down, pada kromosom nomor 21 berjumlah 3 kromosom. Kondisi ini akan mengubah proses tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun berkembangnya otak, dan membuat karakteristik khusus yang disebut dengan sindrom Down. Ciri-ciri fisik pada bayi baru lahir dengan sindrom Down sebagai berikut. A. Bentuk wajah datar. B. Mata terlihat sipit atau miring ke atas dan keluar. C. Mulut kecil. D. Leher, tangan, dan kaki pendek. E. Selah lebar anatar jari kaki pertama dan kedua. F. Tangan luas dan jari pendek. G. Berat badan dan panjang badan pada saat lahir di bawah rata-rata. H. Onus otot lemah dan sendi tidak kuat. Yang kedua yaitu sindrom Turner. Sindrom Turner adalah kondisi kelainan genetik akibat kelainan kromosom seks pada wanita karena satu kromosom X hilang sebagian atau hilang seluruhnya, atau yang disebut dengan monosomi. Apabila anak yang dilahirkan memiliki campuran kromosom X dari ibu dan Y dari ayah sehingga kromosom seksnya XY, maka anak tersebut akan lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Apabila anak yang dilahirkan memiliki campuran kromosom X dari ibu dan X dari ayah sehingga kromosom seksnya XX, maka anak tersebut akan lahir dengan jenis kelamin wanita. Berdasarkan kelainan bentuk salah satu kromosom X, maka sindrom Turner dikelompokkan jadi 2 jenis, yaitu sindrom Turner klasik
yaitu apabila satu dari dua kromosom X hilang sepenuhnya. Yang kedua yaitu sindrom Turner klasik, merupakan apabila kromosom X lengkap pada sebagian besar sel, tapi pada sel lainnya ada sebagian yang hilang atau terjadi kelainan. Beberapa hasil pemeriksaan fisik yang ditemukan pada penderita sindrom Turner adalah sebagai berikut. Yang A, memiliki postur tubuh lebih pendek dari rata-rata. Yang B, ovarium kurang berkembang, gagal memulai masa puber atau tidak mengalami menstruasi serta infertil. Yang C, kesulitan beradaptasi secara sosial. D, kesulitan dalam mempelajari sebagai hal. E, dapat terjadi gangguan jantung, ginjal, dan sistem reproduksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada